Saya Teja Harsoyo. Saya merupakan salah satu narapidana yang awalnya menerima vonis pidana mati. Hingga akhirnya dengan segala perjuangan berat yang saya lakukan, saya mendapatkan keringanan pidana menjadi seumur hidup. Ini adalah sedikit kisah di mana saya bertahan dalam melewati cobaan demi cobaan terberat dalam hidup saya. Mulai dari dipisahkan dengan keluarga, orang tua, sampai akhirnya saya harus menerima kenyataan bahwa saya harus merelakan untuk ditinggalkan oleh ayah saya selama-lamanya. Banyak hal-hal positif yang dapat saya lakukan selama berada di dalam lapas. Saya ingin membagikan tentang bagaimana awalnya saya tidak pernah dapat menerima apa yang terjadi di dalam hidup saya terkait dalam kasus ini. Sampai akhirnya saya dapat menerima dengan tulus ikhlas putusan pengadilan yang benar-benar merubah hidup saya. Juga satu hal yang paling penting yang saya yakini dan benar-benar saya terapkan dalam hidup saya, yaitu di mana jika kita memiliki keyakinan dan tujuan yang baik, maka semesta akan selalu mendukung. Saat ini sekarang memang hukuman mati, tapi itu kan bukan akhir dari segalanya kan. Jadi saya coba menerima dengan ikhlas. Ini loh, ini kasusnya saya nih, cobalah tolong dilihat lagi lah. Layak nggak sih ini orang dihukum mati? Saya sempat minta surat wasiat dari almarhum Freddy Budiman sebelum dia dieksekusi. Bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa siap lagi diterima di masyarakat. Sudahkah kamu menjadi seorang seperti itu pada saat kamu menjelang pulang atau setelah kamu pulang gitu? Pikirin, oh kapan kau pulang? Kamu pasti pulang. Sekali lagi, kamu pasti pulang. Baiklah para anak-anak di Lapas Kelas 1 Cipinang, sebagaimana profil yang telah kita saksikan tadi bersama, bahwa hari ini kami menghadirkan sosok Teja Harsoyo, seorang warga binaan permasyarakatan di Lapas Kelas 1 Cipinang. Selamat datang di studio Cerita di Balik Ciu-Ciu, Om Teja. Oke, makasih Om. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, saya sehat. Sehat. Kesibukan hari ini apa aja Om? Wah, sibuk banget Om. Sibuk Setiap banget. hari ya, dari Setiap pagi hari. sampai sore itu selalu sibuk. Apa kira-kira kesibukan di lapas itu? Jadi saya selalu menjadwalkan jam kerja saya itu dari pagi bangun, saya mesti ngapain, kebaktian pagi, terus udah itu ada waktu buat bantu membetulkan sesuatu, ya kan, terus ada waktu buat meditasi, ada waktu buat macam-macam lah. Pokoknya tidak pernah ada waktu luang. Tidak pernah ada waktu Iya. luang ya. Baik, mungkin bagi yang belum kenal sosok ini, sebenarnya antara saya dengan PJ ini hampir setiap hari kita pasti ketemu. Iya, betul. Pasti setiap hari kita ketemu karena Om Teja ini aktif di pengurus vihara, sementara saya aktif di studio musik. Nah, selain aktif di vihara, Om Teja ini juga punya kompetensi di bidang elektronik, sehingga elektronik dan audio tepatnya ya. Ya, Sehingga- segala macam juga Om. Segala macam. Ya, termasuk komputer, Komputer. software, hardware, Jadi, semua all in kalau di segala sini. permasalahan yang Ya. berhubungan dengan itu selalu Ya. dilemparnya ke Om Teja. Ya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu kalau Om Teja ini sempat berstatus terpidana dengan hukuman mati. Ya. Benar ya Om ya? Betul. Benar ya. Baik, saya mungkin yang nonton tuh Om, karena kan semua orang tidak mengalami dan semua orang tidak berharap untuk mengalami. Jangan sampai mengalami. Ya kan? Nah, ketika jaksa membaca tuntutan itu sudah hukuman mati. Ya. Hukuman mati ya, tuntutan hukuman Betul, mati dan betul. vonis hakim ternyata juga Sama HM mengabulkan tuntutan jaksa. Nah, bisa ceritakan sedikit Om, bagaimana perasaan Om saat pembacaan rentu, terus menunggu putusan hakim itu gitu ya, yang Om rasakan itu seperti apa, terus bagaimana waktu itu situasinya gitu. Bisa Om ceritakan Om?
Ya untuk para permisa, sebenarnya rentut itu udah tahu ya, rentut itu rencana tuntutan. Oke. Jadi pada saat jaksa JPU itu menuntut saya dengan hukuman mati, dalam hati sih saya ketawa om, gitu loh. Oke. Lucu aja gitu, maksudnya kok bisa sampai sedahsyat ini hukumannya gitu kan? Apa sih kesalahan yang sudah saya perbuat gitu, ya kan? Sampai saat ini pun juga masih banyak orang yang nanyain saya gitu, kok bisa gitu, ya kan, teman-teman terdekat atau mungkin keluarga gitu, kok bisa sih? Saya langsung bilang ke mereka, jangankan kamu, saya yang ngejalanin aja saya masih bingung, kok bisa sampai kayak begini gitu loh. Ya kan, ya itulah gini, pada saat itu saya tidak mengerti sama sekali masalah hukum, ya kan. Saya tidak mengerti sama sekali masalah hukum, dan dengan ketidakmengertian saya itu malahan bisa jadi bumerang buat saya dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak lah, gitu. Tapi ya untuk masalah hukuman saya sebenarnya bukan itu yang kita membahas di sini ya Om ya. Gitu, itu cuma sekedar ini doang. Karena saya tuh ingin tahu Om. Saya nggak bisa bayangkan juga itu saya ngalamin itu ya, karena di saat saya membaca rentut jaksa terhadap saya, goyang langsung ya. Wah itu, ya walaupun sebenarnya juga big question juga ya, sama seperti Om, masa iya sih gitu. Saya gitu Om, pertama kali dia baca dalam hati saya, wah gila ya, kok kayak begitu gitu loh. Emang saya sebesar apa sih kesalahan saya sampai harus dihukum seberat itu gitu kan? Benar nggak? Karena itu jangan main-main loh Om, itu hukuman tertinggi di Indonesia yang berlaku. Benar. Ya kan? Dan saya rasa kayaknya saya nggak melakukan kesalahan yang sampai separah itu sih Om, gitu pada saat itu ya. Ya. Dan kalau ditanya galau nggak sih? Galau sempet 2 hari Om. 2 hari galau. 2 hari. Jadi seperti galau, biasa. Galau tuh gimana Om? Saya kan tiap hari kan sempat ngobrol sama dinding atau enggak sampai kayak gitu. Jadi 2 hari itu sebelumnya setiap hari itu saya selalu aktif di wihara juga. Waktu itu di Rutan Salemba ya. Saya setiap hari pergi. Nah, pada saat saya udah tuntutan dan putusan itu saya nggak datang 2 hari ke wihara, nggak turun. Oh, di kamar aja. Di kamar. Ini kan sampai ada teman dari wihara yang nyamperin saya ke kamar, dan temennya itu bukan orang Indo, temennya itu orang asing. Dia cuma bilang bahwa putusan hakim itu bukan segalanya bro, gitu. Dan saya langsung, iya ya betul juga ya, ini bukan akhir dari segalanya kok, saya bilang gitu. Makanya udah saya akhirnya saya turun lagi ke wihara dan melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Gitu ya. Jadi 2 hari itu sempatlah butuh waktu untuk menyendiri. Oh ya pasti. Apa yang mau pikirkan? Berpikir dalam hati gini loh. Oke, saat ini sekarang memang hukuman mati, tapi itu kan bukan akhir dari segalanya kan. Jadi saya coba menerima dengan ikhlas untuk bisa move on. Jadi gini Om, ada tahap yang menurut saya ya, ini saya ketemukan sendiri nih waktu ya. Dalam perjalanan hidup saya ini ada 4 tahap sebenarnya Om. Tahap pertama itu tahap denial. Denial itu penolakan ya. Tahap kedua itu tahap menerima, accept. Tahap ketiga itu ikhlas. Nah, tahap terakhir itu adalah tahap move on. Okay. Jadi kalau pertama kali kita mengalami sesuatu masalah besar, itu pasti kita menolak dulu nih. Dalam hati menolak, why, kenapa begini, kenapa begitu, kita menolak, kita tidak bisa menerima. Nah itu yang bisa menimbulkan galau dan stres. Oke, karena kenapa? Karena kenyataan itu tidak sesuai dengan pengharapan kita. Betul ya Om ya? Makanya kita penolakan. Nah setelah itu akhirnya kayak misalnya saya begitu pas diputus sekian, karena tidak ada cara lain yang mau nggak mau, salah nggak bersalah, saya harus terima Om. Akhirnya ya ini masuk ke proses penerimaan. Terima, accept dulu. Accept. Oke lah, keadaan udah kayak beginilah, ya kan. Gua terima dah, udah. Gitu. Tapi belum ikhlas Om.
ya kan? Setelah kita terima, ya kan, sekian lama, akhirnya kita baru bisa mengikhlaskan. Karena nerima dengan ikhlas berbeda ya. Kalau nerima itu kan ada keadaan yang tidak mengenakan, yang memaksa kita harus menerima. Ya. Tapi hati kadang-kadang masih belum. Terima, tapi hati masih Iya, bertolak. betul. Itu belum ikhlas. Nah, pada saat kita udah masuk tahap 3, kita bisa ikhlas, menerima keadaan itu sebagaimana adanya, baru terakhir kita bisa move on. Nah, intinya satu sih, dalam menghadapi masalah saya ini, saya ikhlas ya Om ya, tapi saya tidak pasrah. Ya. Gitu. Karena kalau pasrah berarti saya tidak melakukan upaya apapun. Tidak melakukan upaya apapun. Ya kan, saya menerima, oh udahlah, pasrahlah. Oke, baik. Terus ini Om, di fase yang tadi kita bahas itu, saat mulai dari rentu sampai dengan vonis hakim, itu respon keluarga bagaimana? Anak, istri, orang tua, kakak adik, gitu saja. Nah, ini juga satu kondisi yang nggak enak sih Om sebenarnya Om. Karena kenapa ya? Di posisi saya setelah diputuskan MT, yang dimana saya dapat pukulan telak waktu itu, anehnya satu Om, keluarga dekat dan juga teman-teman dekat itu juga satu orang pun nggak ada yang percaya bahwa saya benar-benar tidak melakukan Om. Jadi dimana saya sudah terpuruk, ya kan, saya tidak melakukan, saya dituduh melakukan seperti itu. Jadi keluarga meyakini bahwa Om memang melakukan. Iya. Pernah berurusan dengan hukum sebelumnya? Belum pertama kalinya ini. Tapi paling kayaknya, banter cuman ngelanggar di lampu merah. Kalau urusan hukum itu aja sih Om. Tapi sebelumnya Om pemakai? Ya dulu saya pernah Pernah. Sekian lama saya dulu kan kerja di bagian otomotif ya. Dan bagian otomotif itu justru ya kalau namanya dunia dugem gitu pasti ada, ya kan. Tapi itu justru saya sudah berhenti total, insaf, benar-benar total semua menjauhi dari urusan kayak begituan. Setelah 1,5 tahun kemudian baru kejadian ini ketangkep. Jadi saat fase tersebut keluarga justru memang ya mau. Justru karena dulunya saya pernah dugem dan ini itu ya kan. Jadi pada saat kejadian seperti kayak gini itu mereka jadi mendukungnya, saya memang tahu gitu loh. Dan saya lebih sulit menjelaskan ke mereka bahwa saya itu dalam hal yang ini saya benar-benar nggak terlibat, nggak bersalah gitu. Terus Om, setelah divonis dan akhirnya pertama apakah langsung di Lapas Cipinang? Enggak. Di Rutan Salemba dulu. Di Rutan Salemba. Oke. Dalam 5 tahun pertama. Sekarang ini sudah 10 tahun ya kalau nggak salah saya ya. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Waduh. Nggak kebayang. Om, sama Om. Waktu pertama kali saya kesini, ya kan, itu tahun 2015 saya pertama kali kesini. Saya ngelihat teman-teman yang lebih senior dari saya. Saya tanya, Pak, Bapak udah berapa lama di sini? Saya udah 8 tahun. Waktu itu saya baru 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun. Ya. Saya langsung, wah, gila ya, 8 tahun loh. Gitu. Ternyata sekarang saya sendiri 10 tahun loh. Jadi itu membuktikan bahwa satu gini, waktu itu selalu berjalan loh. Waktu itu seperti batu es, kamu pakai dengan baik dan tidak dipakai pun dia tetap akan mencair. Ya kan? Dia akan mencair. Dia pasti akan mencair. Dan waktu itu tidak menunggu kita untuk memberikan kita semangat, kamu gini, enggak. Kita sendiri yang harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi gini Om Teja ini kan saya sejak berada di sini, sejak kenal Om Teja ya, saya tuh kan nyaris tidak pernah melihat gestu tubuh yang seperti orang yang terbebani gitu ya, sedih, terbebani gitu ya dengan situasi tersebut. Om Teja yang saya kenal sejak pertama kali ya seperti sekarang gitu kan, maksudnya auranya positif, terus memberikan influence positif kepada lingkungan sekitarnya gitu kan. Nah, apakah memang fase itu yang sekarang saya lihat nih, atau mungkin orang yang melihat juga lah,
bisa ceritakan nggak ya 5 tahun pertama di dalam lapas, apakah memang seperti itu kondisinya atau memang ada fase pembentukan karakter dan kepribadian sendiri sehingga energi positif itu terbentuk? Kalau masalah ini sebenarnya ini percaya nggak percaya Om ya. Arti kata nama Teja itu seperti sinar, api yang bersinar dengan cerah. Ya kan? Api tersebut sebenarnya hampir sempat padam pada saat saya benar-benar buntu, nggak ngerti mau ngapain ya kan, dengan keadaan kondisi hukuman yang saya alamin dan putusan hakim itu, api itu sempat hampir padam. Tapi pada saat itu yang akan saya bilang tadi, saya sempat galau 2 hari ya. Setelah itu saya nggak mau berlama-lama dengan galau saya gitu loh. Saya langsung balik lagi ke wihara. Di sana banyak sekali buku-buku bagus-bagus di sana ya kan, entah itu buku doa, buku cerita atau apa, bagus-bagus semua. Saya langsung baca karena di sini kan, di sana itu waktu itu banyak waktu ya. Saya belum terlalu banyak kegiatan waktu itu. Fokus saya baca. Nah, ketemu nih misalnya satu doa yang bagus nih katanya nih ya kan, saya langsung terapin, saya langsung praktekin. Jadi misalnya kalau di doa itu harus membaca sekian kali ya kan, saya baca 8 kali lipat dari yang diharuskan di buku itu gitu. Nah, cuman setelah saya sekian lama saya mempraktekkan membaca doa, bersembahyang segala itu, kok keputusannya tetap sama gitu ya. Tidak berubah gitu. Belum berubah waktu itu. Saya pada saat itu juga nggak ngerti mesti gimana kan, kok begini gitu, ini ada apa yang salah dengan ini kan. Akhirnya saya ketemu satu fase di mana saya dipindah ke sini, ke Lapas Cipinang, itu tahun 2015. Pada saat saya dipindah ya kan, itu saya mengenal namanya dunia meditasi. Sama guru saya namanya Bante Gunasiri ya kan, dia mengajarkan sama saya cara teknik bermeditasi ya kan. Dia cuman bilang gini, Teja, kamu mau lepas nggak dari hukuman kamu? Saya bilang mau dong. Ya sudah, kamu meditasi ya 1 hari 6 jam. Nah, Bante Gunasiri ini nama orang atau... Bante itu biksu, sebutan untuk biksu. Sebutan. Ya, Gunasiri itu namanya. Oke. Ya, beliau dengan sabar datang ke sini untuk pelayanan, mengajarkan kepada kita semua. Bante Gunasiri itu dari luar? Dari luar. Dia yayasan satu Jalan Mulia berunsur 8. Dia dengan sabar datang ke sini, ya kan, kadang-kadang bawa makanan buat kita, ngajarin meditasi. Nah, di saat meditasi itu saya menemukan sekali banyak pemahaman yang saya tadinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab sebelumnya. Why? Pertanyaan tanda tanya besar. Itu semua terjawab Om di meditasi. Termasuk kenapa baru sekarang, kenapa nggak dulu. Itu juga. Ya kan, termasuk juga yang tadi saya Om tanyain gitu loh, galaunya berapa lama gitu, itu semua terjawab semua di meditasi itu. Jadi praktek atau praktek meditasi lah ya bisa. Ya. Itulah yang membantu Om tuh. Banget ya. Banget. Kalau saya tidak kenal dunia meditasi, mungkin kondisi saya tidak seperti sekarang. Karena meditasi itu kita melatih satu kesadaran kita, ya kan? Kita bisa masuk ke sini. Semua warga yang bisa masuk ke sini itu karena satu kondisi. Kondisi di mana pada saat itu tingkat kesadaran kita itu lagi rendah. Dan bentuk pikiran kita itu tinggi. Sehingga pada saat itu dengan gampangnya si kesadaran ini terseret sama si bentuk pikiran. Mau apapun pasalnya Om ya. Ya, apapun pasalnya, apapun hukumannya, pasti pada saat itu tingkat kesadarannya lagi rendah, bentuk pikiran tinggi sehingga keseret. Gitu. Nah, meditasi itu justru melatih tingkat kesadaran kita pada saat kita duduk hening. Kesadaran kita alihkan ke pernapasan atau bisa ke badan jasmani. Ada beberapa objek di meditasi. Bisa disalurkan seperti itu. Oh bisa. Jadi kita kesadarannya kita dilatih. Lari ke jadi masa waktu itu ada 3 sebenarnya. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Saat ini itu yang paling penting sebenarnya Om.
Tapi pada saat meditasi, ini sering sekali nih, pikiran itu lari ke masa lalu. Lari ke masa lalu, timbul penyesalan, timbul, aduh kenapa kok dulu gue dulu gitu ya, harus coba kalau saya nggak begitu dulu. Nah itu penyesalan tuh, karena pikiran lari ke masa lalu. Kalau nggak, dia kadang-kadang suka lari ke masa depan nih. Timbul apa Om? Kekhawatiran, ketakutan, rasa nggak nyaman. Itu semua karena pikiran kita lari ke masa depan. Contoh nih, misalnya orang dia mau ujian, ya. Pada saat dia mau ujian, belum dia persiapan, dia udah mikir hasilnya. Aduh, gue lulus nggak ya? Aduh, nanti ujian gue bisa nggak ya? Gitu. Karena dia sibuk pikirannya dengan masa akan datang, dia lupa nih hari ini, sekarang ini, saat ini dia harus ngapain. Gitu. Yang paling penting kan saat ini sebenarnya. Belajar aja. Gitu. Masalah result atau hasil itu urusan belakangan. Kalau kita udah belajar mati-matian, result dan akhir pasti bagus. Pasti lulus. Gitu. Iya, betul. Gitu loh. Nah, itu yang penting. Nah, meditasi itu justru melatih kesadaran now is the best. Saat ini ya. Saat ini adalah yang terpenting. Kalau kita hidup di saat ini, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kegalauan. Karena itu semua adalah bentuk pikiran yang menarik kesadaran ini untuk ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu kalau Om Teja ini orang yang paling banyak dicari setiap harinya di sini. Enggak lah. Gitu kan. Mulai dari urusan kabel putus, oh semuanya kipas angin mati, urusan solder menyolder, ya. install menginstal gitu ya, termasuk komputer ngeheng, ya. Gitu. Monitor mati, semua Om. Kalau mau apa? Kalau dulu tuh palu gada gitu ya. Kan, kalau mau gua ada gitu. Gini. Karena saya sangat terinspirasi sekali kan, kebetulan posisi gereja wihara di sini itu kan berdampingan dengan gereja. Jadi pada saat dulu saya meditasi itu, saya sering sekali mendengar satu puji-pujian lagu di gereja. Itu saya benar-benar menganggap bahwa lagu itu benar-benar artinya tuh bagus sekali Om. Itu di lagu itu kita dibilang hidup itu harus menjadi berkat. Berkat buat diri sendiri dan berkat buat orang lain. Hidup itu adalah satu anugerah. Janganlah disia-siakan. Nah, dari lagu itu pada saat saya mengalami masalah hening selama meditasi, dan saya secara nggak sengaja mendengar lagu itu liriknya itu langsung masuk ke hati saya gitu loh. Jadi, iya ya, kita tuh hidup tuh harus jadi berkat loh. Memberkati orang lain, ya kan, di mana ada orang kesulitan siapapun, masalah apa, kita bisa membantu orang, ya kan, bisa juga memberkati diri sendiri gitu. Dan hidup itu jangan disia-siakan. Apa yang sudah Tuhan berikan itu harus kamu jalankan gitu, harus manfaatkan semaksimal mungkin. Makanya di mana siapapun, ya kan, gereja, masjid, musola, register, BIM Kemas, bahkan bagian umum pun itu semua kalau ada minta tolong ke saya, ya kan, ada yang kebetulan saya bisa, saya mengerti, saya akan coba bantu. Pasti itu. Pasti. Karena saya mau menjadi berkat hidup itu. Bermanfaat buat orang lain. Hidup jangan disia-siakan. Jadi kalau orang bilang, aduh gue masuk penjara, hidup gue jadi sia-sia ya, kamu salah besar sih sebenarnya. Karena sebenarnya masuk sini pun juga ada sesuatu yang kita bisa ambil hikmahnya. Iya, harus. Gitu. Satu, kita jangan pernah punya mental upahan. Mental upahan itu jadi gini, gue kerja gini, gue dapat apa? Nah, itu mental upahan. Kerja aja dulu, hasil itu pasti tidak membohongi kerja kok. Betul kan Om? Iya. Kenapa saya berani ngomong kayak begini? Karena selama masa di 10 tahun ini Om, itu saya terapin dan itu benar-benar berjalan buat hidup saya. Gitu. Berguna banget buat hidup saya. Gitu. Mana ada sih yang menyangka bahwa saya bakalan bisa dibutuhkan sama orang di sini kan? Tapi ya kenyataannya seperti begitu, karena hidup saya harus jadi manfaat buat orang lain. Baik.
menginspirasi sekali. Terus Om, ngomong-ngomong, bersaudara berapa orang? Saya 3 orang. 3 orang. Yang paling tua kakak cewek, terus kakak cowok, baru saya. Anak? Anak saya 2. Anak 2. Ya, yang gede cowok, yang gede kecil cewek. Terus gimana hubungan saat ini dengan keluarga? Kalau hubungan dengan anak atau dengan siapa nih? Mungkin dengan orang tua dulu. Oh, baik ya. Baik. Gitu. Dengan kakak abang masih Masih. Istri masih Om? Istri sudah enggak. Oh, sudah enggak. Sudah enggak. Dengan mantan istri cerai saat Ya. Jadi gini, selama saya masuk ya, saya boleh cerita sedikit ya. Iya. Itu ada hal yang lebih berat lagi pada saat putusan hakim. Lebih berat, jauh lebih berat lagi. Yaitu pada saat saya dipindah ke sini sebenarnya. Pada saat saya dipindah ke sini ada 3 hal yang benar-benar merupakan pukulan berat. Yang pertama, itu saya tahu berita bahwa kasasi saya ditolak. Dan untuk mengupayakan kasasi saya, itu orang tua saya sampai jual rumah dia. Jual rumah buru-buru dengan harga murah untuk mengurus kasasi saya, yang ternyata hasilnya malah ditolak. Pengacara Ya, akhirnya malah ditolak. Jadi buang uang tapi sia-sia. Gitu. Yang kedua, ya kan, pada saat saya sampai di sini, sekitar nggak sampai sebulan kemudian, istri pamitan. Pamitan maksudnya? Pamitan dengan saya bahwa dia nggak bisa melanjutkan dengan saya untuk hubungan seperti kayak ini. Oke. Nah, yang lebih memberatkannya lagi Om, setelah itu nggak lama kemudian papa saya meninggal. Nah, ini yang paling pukulan, benar-benar paling berat buat saya. Karena kenapa? Tadinya tuh papa sehat-sehat aja. Sebelum kejadian saya tuh sehat-sehat aja. Karena dia stres dengan hasil, udah jual rumah ya, udah mengupayakan yang pokoknya udah benar-benar maksimum lah. Tapi ternyata juga masih ditolak. Dia stres. Dan setelah papa saya meninggal, saya sempat dengar cerita sih dari mama gitu, bahwa dia tuh sering nyetel lagu ini, hidup di bui apa gimana Om lagunya? Lupa inget juga sih. Dia sering denger lagu itu sambil dia bengong, jadi banyak melamun gitu. Iya, jadi banyak melamun. Saya denger itu saya sedih banget loh, beneran. Maksudnya papa nggak pernah cerita sih, nggak pernah cerita ke saya. Saya taunya setelah papa meninggal. Gitu, bahwa ada kejadian seperti itu ternyata di rumah gitu loh. Ya kan, saya di sini ya, satu saya udah baru pindah di sini, saya nggak bisa izin waktu itu keluar karena petugas di sini belum ada yang kenal saya. Pada saat itu kan benar-benar baru dipindah. Yang kedua juga hukuman saya kan terlalu tinggi. Itu. Jadi dan akhirnya ya papa saya meninggal saat Om ada di sini. Iya, betul. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya nangis sendirian waktu itu ya kan di ini, dan teman-teman. Untung saya ada teman-teman yang baik di wihara. Mereka kumpul-kumpul ya. Jadi disarankan sama Bante yang itu, Bante guru saya itu, bahwa ada satu bacaan doa untuk orang meninggal. Bacain aja, nggak apa-apa, untuk pelimpahan jasa istilahnya. Akhirnya saya sama teman-teman tuh ngelakuin, dan itu adalah pembacaan pelimpahan jasa pertama buat saya. Dan saya baru belajar di situ. Gitu. Jadi saya yang mimpin doa sama teman-teman, mimpinnya juga bacanya udah sambil nangis Om. Gitu. Wah, pokoknya kacau dari situ. Sampai sekarang belum pernah lihat. Belum. Senasib kita. Ya. Itu nggak enak banget. Wah, parah Om. Jadi ketika mungkin banyak yang nggak paham. Jadi ketika orang yang sangat berjasa buat kita gitu, pergi meninggal dunia lah gitu. Dan kita tidak berada di sisinya detik-detik terakhir ya, itu. Detik terakhir itu kita tidak ada, terus bahkan sampai sekarang pun belum bisa melihat kuburan itu, ada rasa seperti
berarti ada satu kewajiban yang belum gue bereskin. Gitu. Ya, betul. Ya Om ya. Om, sekarang yang tadinya putusan MT atau putusan mati ya, kalau kita kan biasa menyebutnya MT di sini. Terus sekarang kan sudah turun menjadi seumur hidup ya. Iya, betul. Terus bagaimana proses dan upaya hukum yang dilakukan? Saya buktikan itu bahwa ada loh kekuatan yang lebih kuat dari uang. Ada kekuatan yang lebih powerful daripada kekuatan uang. Kekuatan apa itu, Om? Kekuatan kebajikan.